Agama itu adalah nasihat. Jadi untuk menegakkan agama, untuk menyebarkan agama, tidak ada cara lain kecuali saling nasihat-menasihati, supaya kita selalu berada di jalan yang benar. Yang ketiga, menurut teori fisika, nah ini saya banget. Suara itu untuk sampai ke yang menangkap itu perlu waktu. Karena suara itu ada kecepatan rambat bunyi namanya. Dan telinga yang akan menangkap nasihat saya adalah yang paling dekat telinga saya sendiri. Jadi kalau saya menyampaikan nasihat, rupanya dubbing. Di sebelah ada suara lagi. Suara saya, secara langsung. Suara yang akan saya tangkap, yang akan menangkap suara saya, yang paling dekat adalah telinga saya sendiri. Maka ketika saya memberikan hal-hal baik, bibir saya mengungkapkan hal-hal baik, pada dasarnya yang paling dekat menangkap suara saya adalah saya sendiri. Nanti baru ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengambil hikmah, alhamdulillah. Bapak Ibu, jadi saya mengikuti apa yang diamanahkan oleh Pak Beni. Saya memberikan kultum kepada santriwan-santriwan. Nanti Bapak Ibu tinggal mengambil hikmahnya. Saya termasuk yang berbahagia pagi hari ini. Tadi saya semangat sekali datang ke sini karena saya akan bertemu dengan orang-orang yang Rasulullah katakan sebagai orang-orang terbaik. Rasulullah itu menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Di pondok pesantren, di panti asuhan, anak-anak selalu diajarkan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber ilmu otentik, sumber ilmu yang langsung berasal dari pencipta dunia. Yang kalau kita mengkajinya menggunakan seluruh potensi akal kita, banyak sekali yang tidak bisa kita ungkap. Saking O2N-nya kita. Nah, O2N itu on. Saking terbatasnya kita. Sehingga perlu ribuan tahun untuk bisa membuktikan bahwa apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu benar. Contoh. Di dalam surat At-Tin, Allah mengungkapkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Baru kemudian orang-orang, wow, ini ternyata benar. Itu setelah mengetahui jumlah sel sperma yang dikeluarkan oleh seorang calon ayah. Jadi ternyata pada penciptaan manusia itu, Bapak Ibu, tidak usah dibayangkan ya. Santriwatinya tidak usah dibayangkan. Ternyata Allah itu menyeleksi dari miliaran calon kita, kemudian 999 jutanya, 999.999 calon kita itu mati. Yang jadi hanya satu, dan itu jadi kita. Jadi 1 miliar atau 500.000 sampai 1 miliar sel sperma itu berenang mendekati ovum, semuanya mati kecuali satu yang kemudian jadi kita. Ini adalah seleksi yang partisipasinya paling besar. Indonesian Idol itu 200.000 saja. Apalagi kalau seleksi calon presiden, hanya 3 atau 4 pasang saja.
Tapi Allah mau menciptakan kita yang diseleksi 1 miliar, sisanya mati, yang jadi satu, pasti satu itu yang paling unggul dan paling baik. Hasil seleksinya luar biasa. Sehingga Allah, apapun bentukmu, Allah sudah jamin bahwa kita adalah makhluk terbaik. Fi ahsani takwim. Oleh karena itu, santriwan santriwati, kalau Allah sudah menseleksi calon kita, kemudian hanya satu yang jadi kita, maka hanya satu cara untuk mempertahankan keunggulan itu, yaitu menjadi unggul. Nah, hari ini saya akan coba bagi trik supaya kita jadi unggul. Unggul itu tidak harus hebat sekali, tidak. Tapi kita berbeda dari yang lain, itu sudah merupakan keunggulan. Yang pertama, ini santriwan santriwati, nanti ketemu lagi di Man Kota Singkawang ya. Yang pertama, kita harus punya obsesi. Orang yang tidak punya obsesi, maka dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Obsesi terbesar kita apa, Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim? Masuk surga. Obsesi terbesar kita adalah masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu obsesi terbesar kita. Betul ya Bapak Ibu? Nah, untuk mempunyai semangat melakukan apa yang akan mengantarkan kita ke surga, kita harus punya obsesi itu. Ya Allah, saya ingin ke surga. Dan Allah sudah tunjukkan cara-caranya. Maka nanti kita akan semangat untuk menempuh cara itu. Saya punya obsesi jadi dokter. Maka kita akan punya semangat untuk menempuh jalan supaya kita jadi dokter. Saya punya obsesi jadi suami tangguh. Nah, misalkan. Wah, sudah konotasinya sudah aneh ini. Ibu-ibu sudah mulai suami tangguh. Maka kita akan menempuh cara supaya kita menjadi suami yang tangguh, bekerja dengan benar, kemudian menafkahi keluarga dengan baik, tidak lebih suka keluar rumah ketika tidak ada aktivitas, karena punya prinsip baiti jannati, bukan kafe jannati. Nah ini Bapak Ibu, kalau yang suka keluar, lebih suka nongkrong di luar, ya kan? Main catur sampai jam 3 malam. Baru pulang, begitu ya. Lebih bagus di rumah Bapak Ibu. Di rumah. Saya termasuk jarang keluar. Di rumah ngobrol dengan anak, kemudian kalau ada anak sedang menonton sesuatu yang seharusnya tidak ditonton, didampingi. Meskipun nonton film kartun itu ternyata kadang perlu dijelaskan supaya jadi nilai-nilai baik.